Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai CSS. Nah, kalau di video sebelumnya kita belajar bagaimana caranya membuat CSS terhadap HTML kita, artinya kita membuat CSS sendiri. Nah, di video kali ini kita akan lebih rapi dengan menggunakan CSS Bootstrap. Namun, terlebih dahulu, teman-teman harus lebih mengetahui apa itu Bootstrap. Bootstrap adalah sebuah framework untuk membangun website di sisi front-end. Framework yang disediakan oleh Bootstrap yaitu framework CSS dan JavaScript. Untuk saat ini, kita hanya akan memakaikan CS-nya saja, di mana atau orang-orang banyak mengenal bahwa Bootstrap ini adalah framework-nya CSS. Nah, ada 4 poin keunggulan daripada Bootstrap. Yang pertama, sistem grid yang responsif. Yang kedua, ada mempunyai banyak elemen UI atau user interface. Kemudian kelas yang reusable. Yang keempat, ada compatible dengan berbagai macam browser. Nah, kita akan jelasin satu-satu dari 4 poin ini. Yang pertama, sistem gridnya yang responsif, yang artikan menyesuaikan lebar layar atau viewport sehingga jika website yang kita buka dengan berbagai macam device seperti laptop, tablet, dan handphone, tampilannya dinamis dan dapat menyesuaikan agar dapat nyaman dilihat. Yang kedua, mempunyai banyak interface atau elemen UI atau user interface. Artinya, kita akan membuat HTML kita atau tampilan website kita akan lebih indah, biasanya menggunakan pop-up modal atau tombol button atau card dan lain-lain yang bisa kita manfaatkan untuk mempercantik tampilan website kita. Yang ketiga, kelasnya yang reusable, artinya kelasnya itu dapat kita pakai berulang kali, yang artinya kita tidak usah repot-repot untuk membuat style di berbagai halaman. Cukup panggil satu kelas saja yang diinginkan untuk dapat memberikan style pada elemen atau tag. Yang keempat, compatible dengan berbagai macam browser. Teman-teman mau buka menggunakan Google Chrome, menggunakan Microsoft Edge, dan lain-lainnya, maka dia akan compatible dengan berbagai macam browser. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa menginstal Bootstrap? Apakah sama dengan CSS pada umumnya atau seperti apa? Nah, dalam dokumentasi sebenarnya Bootstrap ini eh, memberikan dua cara untuk kita menggunakan Bootstrap. Yang pertama menggunakan file CDN. Nah, file CDN ini itu segala file yang dibutuhkan untuk menggunakan Bootstrap yang bersumber dari suatu kernel atau link tertentu. Nah, keuntungannya adalah cara ini merupakan cara termudah untuk memasangkan Bootstrap pada project website kita dan tidak usah mendownload apapun. Kekurangannya, dalam pengembangan project website kita harus selalu terhubung dengan internet atau karena file CDN tersebut diperoleh dari website luar. Nah, ini beberapa keuntungan dan kelebihan atau kekurangan daripada file CDN. Karena intinya file CDN ini ya harus terhubung dengan internet. Jadi sistem kita itu harus selalu terhubung dengan internet baru bisa menggunakan Bootstrap. Yang kedua, menggunakan source file Bootstrap. Maksudnya ialah kita mendownload dulu eh, file Bootstrap tersebut untuk kita masukkan ke dalam sistem yang pengen kita bikin agar kita bisa menggunakan file style yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan secara praktek bagaimana sih caranya kita menggunakan Bootstrap di dalam HTML kita. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita menggunakan Bootstrap di dalam HTML yang sudah kita pernah kita bikin.
Dan ini merupakan tampilan di pembelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar bagaimana caranya membuat HTML, kemudian bagaimana caranya kita memasukkan CSS menggunakan inline, eksternal, atau internal. Nah, di video kali ini selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita memasukkan bootstrap di dalam HTML yang sudah kita bikin. Nah, terlebih dahulu, alangkah baiknya kita membaca dokumentasi yang sudah disediakan oleh Bootstrap sendiri. Teman-teman bisa mengunjungi browser, tulis saja Bootstrap, kemudian kunjungi halamannya di https://getbootstrap.com. Nah, kita akan melihat halaman awal daripada Bootstrap. Nah, kita coba baca dokumentasinya, dokumentasi. Nah, teman-teman bisa membaca dokumentasi yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Ini sangat lengkap. Ada introduction, ada download, ada konten. Karena di video kali ini saya akan mencontohkan menggunakan CDN atau menggunakan link yang sudah disediakan Bootstrap. Jadi coba kita baca dokumentasi ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa lihat dia membuat sebuah file HTML dan kita sudah membuat ini. Kemudian di dalam HTML ini dia mencantumkan link di header-nya dan juga JavaScript di footer-nya. Kita coba copy link ini, kita copy ke dalam HTML yang sudah kita bikin kemarin. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy juga link CDN untuk JavaScript-nya. Nah, di sini kita sudah sampai ke tahap awal untuk memasukkan Bootstrap ke dalam HTML kita. Nah, kita akan bisa menggunakan fitur atau style apa saja yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Saya akan hapus ini HTML yang sudah pernah kita bikin supaya lebih rapi. Kita komen dulu. Nah, teman-teman bisa untuk melihat style, customize, layout yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Dan di sini kita coba lihat di bagian komponen. Di sini ada accordion. Accordion ini biasanya seperti, misalnya teman-teman ingin membuat kayak page di dalam website. Nah, bisa contohnya seperti ini. Nah, ini sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita tinggal menggunakan saja. Dia sudah memberikan HTML-nya. Kita tinggal menggunakan saja. Kita copy saja ini HTML. Kita letakkan di dalam HTML kita. Oke, kemudian coba kita lihat tampilan di browser kita. Oke, kita sudah berhasil membuat accordion yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, ada banyak sekali komponen yang disediakan oleh Bootstrap. Ada alert. Alert ini biasanya difungsikan ketika memberikan informasi terhadap action dari suatu proses. Misalnya, teman-teman membuat sebuah form, nah ketika form itu sukses dijalani, akan menghasilkan alat sukses, teman-teman bisa menggunakan alat sukses, atau misalnya actionnya itu gagal, bisa menggunakan action danger. Nah, kita contohin satu action atau satu alat, kita coba pakai alat yang sukses. Kita copy saja ini, copy ke dalam HTML kita. Oke, kemudian kita refresh. Nah, kita sudah berhasil nih membuat sebuah alat. Ada banyak yang disediakan oleh Bootstrap, ada Bandage, ada breadcrumb, ada button yang sering biasa digunakan, ada carousel, card. Card ini biasanya ini juga nanti ada di penugasan, teman-teman bisa menggunakan card. Misalnya kita membuat sebuah card atau sebuah konten, nah kita bisa lihat sebagai contoh kayak misalnya kita membuat sebuah halaman berita, list berita, nah ini tampilannya bisa menggunakan card. Atau menggunakan carousel. Carousel ini biasanya sebuah tampilan slider. Teman-teman bisa slide
tampilan ini. Nah, kita coba contohin satu. Kita copy saja nih HTML yang disediakan. Oke, selanjutnya kita coba reload. Nah, ini udah berhasil karena sebenarnya udah berhasil. Nah, udah melakukan slider. Ini fotonya tidak ke reload karena kita tidak mendownload foto yang disediakan. Di sini harus di dalam image ini harus menampilkan link daripada foto. Nah, ada banyak sekali sebenarnya dari Bootstrap ini. Ada close button, ada modal. Modal ini juga sering digunakan ketika membuat pop-up misalnya. Atau membuat sebuah inputan dalam bentuk pop-up seperti ini. Nah, dia akan menampilkan sebuah modal atau pagination, placeholder.